kita bisa ngeliat gimana nanti dia bahagianya mendapatkan keinginan dia terkabul, dan itu suatu yang bikin aku bahagia sih melihat orang lain. Agenda 12 film Ciptanggara sekaligus Seneng banget ya, dari awal dikabarin adanya kegiatan Make a Wish ini 12 cerita Glenn Anggara bersama Kita Bisa, aku udah semangat banget karena selain promosiin filmnya, tapi kita juga berbuat baik lah di sini. Kita bisa mewujudkan mimpi orang dan bisa membuat mereka bahagia gitu, pasti seneng banget. Karena ya aku udah sering lah mempromosikan film gitu, tapi baru kali ini dapat dua hal yang benar-benar saling bersamaan gitu, promosiin filmnya juga tapi berbuat baik dan bermanfaat juga buat orang gitu, jadi seneng banget. Kalau Kak Junior sendiri seperti apa? Ya sama, aku juga senang banget karena kita mau mewujudkan 12 keinginan orang ya kan. Nah itu jadi kan otomatis kita bisa ngeliat gimana nanti dia bahagianya mendapatkan keinginan dia terkabul, dan itu suatu yang bikin aku bahagia sih melihat orang lain bahagia. Jun, ini tadi kan kamu sudah bilang ada Make a Wish juga dari kamu di masing-masing. Salah satunya kamu buat sejarah dan Junior juga. Iya, tadi ditanya mimpi aku apa. Ya kalau saat ini yang kepikiran mimpi aku, emang aku kan pengen banget punya sekolah kan. Itu udah mimpi aku lah dari dulu, makanya aku punya rencana melanjutkan S2 jurusannya pendidikan gitu. Karena aku pengen banget bisa bangun sekolah, khususnya sekolah TK atau SD. Kenapa? Karena aku suka anak kecil. Dua, aku ngerasa di saat kita kecil itu lingkungan yang paling berpengaruh adalah lingkungan sekolah, karena apalagi kalau yang orang tuanya kerja gitu ya, pulang ke rumah kadang orang tuanya nggak ada gitu, jadi kita banyak terinfluence tuh di sekolah. Dan aku pengen banget bisa membangun sekolah, bisa membangun environment yang sehat buat anak-anak, dan yang pasti karena aku juga peduli sama kesehatan mental, aku pengen banget punya sekolah yang juga peduli sama kesehatan mental anak-anaknya gitu. Itu sih mimpi aku ya, semoga bisa tercapai. Udah pilih lahannya belum sih, pilih lahannya apakah di kota atau di daerah atau gimana gitu? Kalau lahannya belum kepikiran di mana gitu, masih cari-cari juga dan masih cari tahu juga sistemnya kayak gimana sih. Untuk bikin sekolah kan persiapannya banyak, nggak mudah gitu. Sejak kapan terpikir bahwasannya ini mimpi kakak mendirikan sekolah mungkin? Sebenarnya dari dulu sih punya mimpinya, cuma kan untuk mewujudkan mimpi tersebut prosesnya panjang. Pertama kita harus menjadi orang yang mampu dulu nih, mampu gak sih kita bikin sekolah? Nah untuk menjadi orang yang mampu kan harus didasari oleh pendidikan yang tinggi juga. Nggak mungkin aku bikin sekolah kalau kamu nggak sekolah yang tinggi juga gitu. Makanya aku pengen S2 melanjutkan jurusan pendidikan gitu. Terus juga ya pasti perlu ketemu partner yang emang udah ngerti untuk membangun sekolah, lahan, prosesnya panjang gitu. Jadi ya mimpi ini bukan mimpi yang bisa dicapai setahun 2 tahun ke depan gitu, pasti prosesnya masih lebih panjang lagi. Kapan akan rencana ibaratnya sekolah S2 sendiri? Pelan-pelan sih, masih pelajarin dulu sistemnya, bagaimana untuk kita menciptakan kurikulumnya, guru-gurunya yang akan terlibat kayak gitu. Masih Atau di panjang. kota atau di daerah? Belum tahu. Tapi keinginan bikin sekolah itu kenapa memang pilihnya TK gitu? Atau SD? Karena SMP? itu tadi aku ngerasa di saat TK sama SD itu kan anak tuh masih belum tahu maunya apa. Tapi kalau udah SMP atau SMA dia udah tahu tuh, oh aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini. Jadi menurut aku penting banget membangun lingkungan yang sehat, membangun lingkungan yang tepat untuk anak-anak gitu. Apalagi anak-anak TK atau SD gampang banget menyerap apapun itu yang dia pelajari di sekolah kan. Jadi ya itu tadi, aku pengen bisa membangun sekolah yang bagus gitu, sehingga aku bisa membentuk murid-muridnya ini menjadi anak-anak yang cerdas, yang disiplin, dibentuknya tuh dari sekolah gitu. Karena kalau udah SMP dan SMA dia udah tahu maunya apa gitu. Tapi kalau misalnya dari kecil kita udah tanamkan dia sama hal-hal yang baik di sekolah, aku yakin dia bisa menjadi orang yang sukses gitu ke depannya. Kalau boleh tahu, ini mimpi yang kedua setelah pertama setelah kamu punya impian pengen punya klub bola? Enggak sih, punya klub bola bukan mimpi sih sebenarnya. Itu di luar keinginan aku. Itu hal yang nggak ketebak malah kalau punya klub bola. Mimpi aku pertama kan pengen jadi produser, sudah terlaksana kan, udah punya produksi channel sendiri. Nah ini mimpi selanjutnya ya pengen banget punya sekolah gitu. Tadi bilang katanya pengen S2. Rencana untuk S2 sendirinya kapan rencananya pengennya? Tahun depan sih, tahun depan sekolahnya gitu. Cuma persiapan
belajarnya udah dari sekarang karena ya itu tadi banyak yang harus disiapin kan. Kalau mau daftar S2 kita harus nulis personal statement, skornya juga harus bagus gitu. Jadi ya persiapannya sih udah dari sekarang, tapi rencananya tahun depan, tapi bisa tahun depannya lagi karena kan waktu juga ya sama ada tanggung jawab pekerjaan di sini. Bakal vakum dulu atau gimana? Kenapa? Di dalam negeri atau di luar negeri S2-nya nanti? Belum bisa kasih tahu, takut nanti kalau nggak diterima. Jadi kayak Junior gimana nanti junior? aja. Bakal Junior. kalau junior tadi bisa Mimpinya apa, junior? Mimpi aku sih simple sih, cuma pengen keluarga aku yang di Bali datang ke premier. Dan nanti bakal datang sih ke premier. Soalnya nggak pernah katanya keluarga datang ke premiernya. Iya. Jadi pertama kali. Orang tua juga pada sibuk juga di Bali, jadi pertama kali nih bakal datang untuk premier 12 September. Oke, tapi kamu di luar dari ini punya impian dan harapan apa sih untuk diri kamu selain yang tadi kayak kamu bilang keluarga? Nikah segala apa? macam? Pengen banget. Apa ya, untuk saat ini sih masih itu doang sih. Aku pengen keluarga aku bahagia gitu. Sesimpel itu sih. Bahagia melihat Dan- karya kamu gitu ya. Dan aku pengen juga mereka ngerasa bangga juga kalau misalkan aku nggak bisa ngasihin sesuatu. Apa karena jauh dari keluarga, family di Bali, jadi kamunya berharap banget untuk datang ke sini? Iya. Walaupun karirnya segala macam. Pertama itu sih, karena kan udah 4 tahun aku di Jakarta, pulang ke Bali jarang gitu. Jadi kayak emang pengen aja supaya ketemu, sekalian nunjukin loh aku bisa buat sesuatu gitu. Orang tua tuh seperti apa sih kalau melihat dirimu tuh bangga suatu bentuk bangganya orang tua yang ditunjukin ataupun sebaliknya ke kamu ke orang tua? Oh, kalau orang tua aku sih, mama aku dari kata-katanya sih, kata-katanya udah selalu nyentuh aku sih. Dari situ sih, aku suka dengan kata-kata aja itu udah cukup bikin aku senang banget sih. Sudah bikin orang merasa dengan usia sekarang sudah bisa bikin orang tua bangga seperti apa? Aduh, kalau itu nggak tahu deh, udah bangga nggak ya dia? Ini orang Bahaya sih. Tapi kenapa orang tua jarang datang ke Jakarta itu sama pacar? Karena emang mama aku orang Bali asli dan emang kerja di sana juga, jadi nggak ada rumah di sana ya, makanya jarang ke Jakarta. Berarti salah satu pun film kamu yang tayang tuh mau ditonton sama keluarga di premier? Satu pun apa? Belum pernah datang premier aku sama sekali. Oke. Dan nanti di premiernya akan Datang. dan gimana lu tahu kalau orang tua lu bakal datang, lu bakal datang, so lu mungkin Karena aku ngajakin sih, aku masa kayak datang dong, akhirnya mau datang juga. Berarti kemarin-kemarin nggak pernah ya, maksudnya memang nggak sempat atau Nggak memang sempet waktu juga. yang Aku kan saudara banyak, jadi otomatis emang susah juga kalau misalnya kami kesini, dan aku ada anjing di Bali, jadi yang ngurusin anjingnya susah. Tapi kalau sama kakak sendiri dengan Cinta sendiri, maksudnya kalian berdua juga suka ini nggak sih? Maksudnya mensupport satu sama lain gitu. Kita selalu saling support, dan aku sering banget nanya ke Cinta juga masalah acting, Cinta juga sering balik ke aku. Jadi emang kita saling, pengalaman kita juga beda. Cinta dari awal dia selalu ke awal fokus ke sinetron dulu, awal film gitu. Jadi kan emang kita selalu bertukar pengalaman gitu. Berarti keluarga saudara-saudara lo adalah aktor juga ya? Lo bisa Iya. pernah film juga? Aku saudara 6, cuman sekarang sih baru 2 ya, Cinta sama William. Oke, berarti saling kayak ada tukar pikiran nggak sih sesama? Apalagi saudara nih, Iya. berdua acting saya. Ada nggak sih pengalaman? Pernah sekali sih kita FTV bareng, dan ya agak susah untuk nahan ketawa ya, karena kan otomatis kita tahu gimana dia, seperti apa dia gitu. lebih akrabnya seperti apa sih dengan Cinta, sama dirimu, sama yang lain juga seperti apa sih? Kan sama-sama terjun ke dunia acting. Akrab sebagai seorang saudara biasa ya, emang kita saling support, kadang-kadang emang kalau lagi susah kita saling bantu gitu-gitu sih. Dan selalu kita sering banget, misalkan dia butuh apa nih, misalkan dia belum pernah mainin karakter ini, mungkin aku udah pernah, aku kasih sedikit mungkin yang pernah aku alamin seperti apa. Nah kalau sama Prilly sering sharing juga nggak sih kalau dalam film nih, terutama dalam film kan? Tiap scene sih. Tiap scene. Kalau film ini Tiap scene kita ngobrol masalah ini adegannya gitu, dan ya aku seneng banget. Biasanya aku tuh orangnya nggak enakan gitu loh untuk diskusi sama lawan main gitu, karena kan setiap orang punya caranya masing-masing kan. Tapi Junior nih rajin bertanya. Jadi aku juga kayak, menurut aku gini sih Ju, gini. Junior juga kayak, menurut aku kayak gini gak sih adegannya gitu. Jadi kita sangat terbuka untuk melakukan adegan gitu. Jadi nggak enakan atau nggak yang kaku atau gimana. Kalau misalnya aku ngerasa Ju kayaknya lebih enak dialognya gini deh, Junior juga kayak iya kayaknya kamu juga lebih enak jawabnya gini kali ya. Oh iya ya bener. Jadi kita apa yang aku nggak lihat dilihat sama Junior, terus kita saling sharing aja gitu. Jadi enak banget ya. Nggak ada kita menemukan adegan yang kayaknya susah untuk dilewati. Ini first time kalian ambil acting di film atau sinetron? Ini pertama kali. Pertama kali. Membangun chemistry sendiri seperti apa? Susah nggak sih? Apalagi ini first time buat kalian berdua.
Enggak sih. Enggak sih, cuma Susah junior sih. sempat terkejut aja karena dia baru tahu kalau aku yang mainin Shena tuh pas reading. Iya. Alhamdulillah pas reading aja. Dari sana baru tahu banget pertama kali tahunya dan Kayak sebenarnya dirahasiakan. iya, habis dibilang kandidatnya ini aku kayak banyak banget nggak kata nama-nama orang, tapi ternyata pas lihat Prilly. Setelah tahu Prilly gimana dulu? Senang karena dulu kita emang pernah ketemu dan Pernah ketemu. pernah Awal-awal junior ke Jakarta tuh mainnya sama aku. Awal-awal dia dari Bali ke Jakarta, jadi kayak Tahun lalu oh tuh. sekarang kerja bareng gitu. Berarti bisa dikatakan lu beradu acting dengan junior orang-orang baru, bisa dikatakan dalam dunia film. Nggak pelit dengan ilmu perfilman sendiri kan, bisa dikatakan seperti itu kan akhir. Menurut aku kalau kita pelit yang rugi tuh kita sih. Karena kalau main itu kan chemistry sangat diperlukan. Terus yang kita nggak bisa menonjol atau bagus sendiri gitu, benar-benar harus sama-sama bagus semuanya gitu. Jadi ya aku justru seneng banget kalau misalnya junior terbuka sama aku, misalnya dia bingung adegan yang mana terus terbuka, aku juga bingung adegan yang mana aku tanya ke junior gitu. Karena menurut aku di dunia industri film nggak ada senior dan junior sih, karena kita masih sama-sama belajar semuanya dan akan terus belajar. Kadang yang lebih dulu terjun di dunia film juga harus belajar sama yang baru juga belajar sama yang dulu gitu. Jadi kayak sharing pengalaman aja. Junior sendiri kalau misalnya dapat box office lewat Kira-Kira Rumah, terus junior baru aja film horornya juga udah 2,2. Dengan berkolaborasi ketemu satu film ada target 2,5, 3 atau 5. Nggak ada sih, saya tidak suka membebani diri sendiri ya. Jadi kalau ngeluarin film paling rendah aja dulu targetnya, serendah mungkin. Ya waktu film sebelumnya juga nggak nargetin 2 juta penonton, junior juga nggak nargetin kan segitu gitu. Kayak aku paling males membebani diri sendiri gitu, karena dengan kita ngasih target yang tinggi itu sama aja kita nggak bebani diri sendiri. Balik lagi aku selalu bilang target audiens film itu adalah target audiens yang paling susah dibaca, nggak ada matriksnya. Kalau misalnya kita mau buka bisnis fashion, ya kita tahu tuh target kita siapa, pasarnya apa, datanya semua ada di internet. Tapi kalau film, untuk ngebaca orang tuh bakalan datang ke bioskop atau enggak, itu nggak ada formulanya. Jadi itu adalah faktor luck dan juga kualitas mulut ke mulut gitu ya, orang yang nonton mulut ke mulut, akhirnya kita dapat free marketing dari orang yang nonton, ya sama faktor keberuntungan dari Tuhan, karena bener-bener nggak ada matriks dan ukurnya, kayak nggak ada rumusnya gitu. Ini bisnis film tuh beda sama bisnis yang lain, jadi aku bener-bener nggak pernah set aku mau target berapa penonton. Ya aku menganggap aku udah berusaha menjunior, kita syuting dan memberikan yang terbaik, ya semoga faktor luck dan faktor X itu ada pada kita. junior kan suka ada nih setelah film Prilly di abis main film sama cowok siapa dijodohin. Nah junior sendiri udah siap belum sih dengan ship itu sendiri dijodohin sama Prilly?